Pemirsa, Anda menyaksikan One on One. Kita tahu bersama bahwa di negeri yang kemudian dikelilingi oleh laut dan juga pegunungan ini, sebuah misi penyelamatan tentu bukan hanya sekedar tugas, melainkan ini adalah pertaruhan antara waktu dan juga nyawa. Belum lagi kita tahu bersama Basarnas selalu terlibat dalam berbagai proses penyelamatan besar-besaran, termasuk Basarnas disoroti dalam kasus bagaimana penyelamatan di misi Rinjani dalam salah satu pendaki berhasil yaitu Juliana Marins. Kita ingin menggali lebih dalam sebenarnya seperti apa sebetulnya evakuasi yang kemudian beredar kemana-mana informasi hingga saat ini, termasuk juga bagaimana evakuasi dari KMP Tunujaya di Bali dengan berbagai hal yang sudah dilakukan tentunya oleh Basarnas saat ini. Dan beruntung saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Basarnas, bersama dengan kami saat ini ada Marsikal Badia TNI Muhammad Syafi'i. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syafi'i. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami di One on One, menyempatkan waktunya di tengah berbagai sorotan yang tentunya menyita perhatian Basarnas dan juga tenaga serta waktu Anda. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami Pak Syafi'i. Terima kasih kembali. Nampaknya sedang kerja keras sekali saat ini Basarnas, kondisinya seperti apa? Sehat Pak Syafi'i? Alhamdulillah sehat, dan itu menjadi bagian dari tugas kita mewakili pemerintah. Iya, kita tahu bersama tidak hanya satu kasus saja yang saat ini kemudian sedang menjadi bagian tugas besar dari Basarnas. Bagaimana kemudian saat ini upaya yang sedang dilakukan oleh Basarnas menyikapi juga banyak ya kemudian sorotan mata kepada Basarnas saat ini, sebuah lembaga yang Anda pimpin Pak Syafi'i. Rumornya kemana-mana, nampaknya juga berbagai informasinya juga sudah mulai agak liar begitu ya mengenai proses evakuasi penyelamatan dari jenazah pendaki Brasil Juliana Marins. Boleh kami mengarah ke topik itu dulu Pak Syafi'i? Bisa. Nah, kita ingin tahu sebetulnya Pak Syafi'i, jeroannya seperti apa pada saat proses evakuasi itu. Karena banyak sekali kemudian nama-nama yang terlibat di dalamnya. Basarnas tentu menjadi salah satu kemudian lembaga yang disoroti dalam hal ini. Boleh diceritakan terlebih dahulu Pak Syafi'i, sebenarnya pada saat mendapatkan kabar mengenai proses evakuasi dan juga adanya korban yang harus dievakuasi di Pegunungan Rinjani tersebut, seperti apa Pak Syafi'i? Iya, terima kasih Mbak Maria, dan juga selamat malam kepada para pemirsa TV One. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Badan SAR Nasional atas dasar undang-undang merupakan kepanjangan pemerintah dalam melaksanakan search and rescue terhadap kedaruratan yang bisa membahayakan manusia. Dan ini bisa terjadi karena akibat bencana, kemudian kecelakaan transportasi, darat, laut, udara, maupun kondisi yang membahayakan manusia lainnya. Termasuk salah satunya adalah seseorang yang bepergian ke taman wisata dan sampai akhirnya mengalami kedaruratan. Kalau kita bicara masalah Juliana yang dari warga negara Brazil, jadi waktu itu kita sampaikan mewakili pemerintah, kita tentunya ikut prihatin, ikut berduka atas musibah yang terjadi. Basarnas selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pada saat pertama kali mendapatkan informasi kedaruratan yang disampaikan dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Pada saat itu Basarnas mendapatkan informasi kira-kira pada pukul 9.30. Dan sebenarnya respon time lah yang menjadi dasar Basarnas untuk melaksanakan tugas. Nah itu dia, dari waktu-waktu ini yang kemudian kita ingin gali detail sebenarnya Pak Syafi'i. Jadi waktu itu pada pukul 09.50, sebenarnya 20 menit setelah informasi itu didapat, sebenarnya tim pertama dari Basarnas sejumlah 6 orang sudah langsung digerakkan dan menyusul tim yang kedua dan tim yang ketiga. Memang yang kita hadapi yang pertama dari pos SAR Kayangan, misalnya pos Basarnas yang terdekat dari Gunung Rinjani. Pos Kayangan ini sebenarnya untuk mencapai ke pintu awal Taman Nasional Gunung Rinjani saja itu memakan waktu hampir 3 jam. Kemudian dari titik itu menuju ke LKP kita sebut, yaitu last known position, di mana kemungkinan korban itu terjatuh. Itu memang harus ditempuh dengan jalan darat
kira-kira 8 jam. Dengan medan yang Iya. tidak mudah tentunya. Dan pasti tidak akan mungkin bisa dilewati dengan menggunakan kendaraan bermotor. Karena memang posisi itu kawasan untuk menuju ke puncak dari Gunung Rinjani. Sehingga tim SAR sampai di lokasi kira-kira pukul 19.30. Tentunya 19.30 itu sudah kondisi malam, namun tim SAR tetap melaksanakan tugas. Karena yang diharapkan oleh tim SAR pasti kita mampu menyelamatkan dalam kondisi selamat. Informasi awal yang disampaikan bahwa korban diperkirakan jatuh di kedalaman 150 meter. Dan itu langsung kita lakukan observasi. Kita menurunkan tali dengan rescuer, kemudian dan juga kita mengoperasikan drone thermal. Kita mengharapkan dengan drone thermal yang kita turunkan, harapannya bisa mendetek di mana ada objek atau yang sebenarnya manusia yang sebenarnya masih mengeluarkan suhu badan, dan itu pasti akan terdetek andai saja misalkan di ketinggian itu ada manusia. Namun sampai dengan kira-kira pukul 22 ternyata tidak menemukan hasil, dan karena kondisi cuaca akhirnya tim rescue yang diturunkan harus ditarik ke atas dan dilanjutkan flying camp dan bermalam di ketinggian tersebut. Begitu juga disusul dengan tim-tim yang lain. Jadi Basarnas sebenarnya pada saat menerima informasi kedaruratan, kantor SAR terdekat yang ada di Mataram itu langsung melaksanakan analisa cepat. Mulai dari kepastian dari informasi yang diberikan, kemudian lokasinya, kemudian jarak tempuhnya bagaimana, sambil menyiapkan tim. Begitu tim dalam kurun waktu 20 menit itu sudah diberangkatkan, Basarnas juga membroadcast kepada seluruh potensi yang ada di seputaran itu untuk ikut membantu. Dan disitulah sebenarnya bahwa pemerintah bersama-sama seluruh potensi yang ada di situ melaksanakan upaya untuk pencarian dan penyelamatan. Pada saat itu Basarnas bersama dengan siapa saja Pak? Adakah kemudian pihak-pihak lain yang kemudian membantu proses penyelamatan? Pasti. Pada saat kita membroadcast kegiatan itu pada hari H di mana informasi itu kita dapat, kemudian sampai korban itu ditemukan, total personil yang terlibat dalam operasi SAR ada 137 personil. Oke. Mulai dari teman-teman dari TNI, kemudian ada khususnya dari BRIMOB, lebih dari 30 personil yang terlibat bergabung. Oke. Artinya proses evakuasi dilakukan oleh sekitar 130 orang. Ini bukan merupakan proses evakuasi yang main-main. Ini proses evakuasi yang serius banget, tadi Anda sudah sampaikan dilakukan dengan sangat sigap dan juga cepat. Namun sejumlah pihak, baik itu kemudian negara asal dari turis Juliana pun juga menganggap proses penyelamatan dianggap terlambat, Pak Kabar Sanas. Iya, sebenarnya kalau saya ingin cerita bahwa setiap kejadian yang terjadi, memang kadang-kadang itu memberikan waktu luang bagi opini biasanya. Dan opini pasti ada yang positif dan juga mungkin bisa saja yang kurang baik. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa Basarnas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah setiap melakukan kegiatan pasti didasari dengan aturan yang ada. Yang saya bilang tadi bahwa respon time itu menjadi bagian dari SOP yang harus kita laksanakan. Kalau kita misalkan melaksanakan tugas dari pemberitaan yang ada, kemudian lebih dari 30 menit kita belum ada aksi, mungkin di situ boleh kita dikatakan terlambat. Tapi sebenarnya 10 menit dari kejadian atau informasi itu kita dapat dan kita sudah menggerakkan, sebenarnya di situ kita diuji, kita bermain waktu untuk mampu menjangkau. Kemudian kalau dibilang bahwa kita tidak optimal, saya rasa mungkin tidak. Tadi saya sampaikan bahwa personil lebih dari 100 orang, 137 orang, bahkan unsur yang terlibat tidak cuma unsur darat, tapi kita melibatkan juga unsur SAR udara dari pesawat yang dimiliki Basarnas itu sendiri, dan juga
ada pesawat dari PT Aman yang juga ikut tergabung untuk membantu melaksanakan observasi. Cuman karena memang kondisi cuaca sehingga tidak optimal pesawat ini bisa membantu pelaksanaan operasi. Mungkin itu. Ada juga yang kemudian menyatakan bahwa seharusnya ini proses evakuasi dilakukan dengan berbagai alat-alat yang mungkin lebih canggih begitu Pak. Dan juga seluruh daya upaya dikerahkan. Sudahkah demikian sebenarnya? Iya, yang saya sampaikan tadi bahwa drone thermal ini sebenarnya sudah teknologi. Pesawat itu sudah teknologi. Tapi ternyata setiap sarana prasarana yang berteknologi ternyata punya keterbatasan. Jadi contoh misalkan kalau manusia itu sudah meninggal, drone thermal kita tidak akan mampu mendetek. Jadi saya memperkirakan waktu itu kalau misalkan korban ini masih selamat, kemungkinan masih bisa terdetek. Pada saat itu pukul berapa Pak? Pada saat kemudian drone thermal itu? Drone thermal kita terbangkan kan jam 19.30 itu. Kita baru nyampe di sana. Sudah sampai lokasi ya? Iya. Nah, dan juga kita observasi di kedalaman 150 sampai di 200 dengan sudut keterjalan lokasi sebenarnya hampir 80 derajat tengah malam. Di ketinggian yang sebenarnya kalau misalkan di 3.000 meter itu kalau dalam dunia penerbangan kalau dibuat feet itu sudah di atas 9.000 feet dan sebenarnya di ketinggian itu sudah terbatas kondisi oksigen. Sehingga di situ kita bisa membayangkan bagaimana kondisi rescue untuk melaksanakan itu dia, operasi. kami juga ingin membayangkan secara detail Pak, sebenarnya kendala yang dialami baik itu medan, kemudian tadi ada sampaikan baik itu suhu, tekanan oksigen dan lain-lain. Pada saat kejadian itu seperti apa Pak Syafiee? Iya, memang pada saat kita datang di tempat kejadian masih memungkinkan cuaca sehingga rescuer kita bisa turun sampai di kedalaman 150 sampai di 200. Begitu drone juga kita bisa operasikan. Tapi begitu menyentuh di pada pukul 22.30 itu yang diinformasikan saya selaku SC, kemudian di sana ada SMC, kemudian yang diturunkan juga ada OSC. Mereka menyampaikan bahwa kondisi cuaca tidak memungkinkan. Bisa saja itu kabut turun atau angin yang kencang itu sehingga operasi tidak mungkin dilanjutkan pada saat mengancam keselamatan. Itu kan memang sudah aturan ya, sudah SOP seperti itu. Harus. Kita tidak akan mungkin melaksanakan tugas kalau tidak ada jaminan aman. Oke. Karena begini Pak, mungkin izinkan saya membacakan ya, begini salah satu petikan dalam sebuah berita yang menyatakan bahwa pada Senin kemarin Kantor Pembela Umum Federal DPU Brasil telah mengajukan permintaan kepada Kepolisian Federal untuk menyelidiki dugaan kelalaian dari otoritas Indonesia dalam insiden jatuhnya Juliana. Ini pun juga kemudian mengundang sorotan tidak hanya dunia tapi juga dalam negeri sendiri Pak. Sedangkan Anda sudah jelaskan bagaimana kemudian sulitnya kendala di lapangan, juga sudah mengerahkan berbagai proses evakuasi dengan semaksimal mungkin. Kami butuh jawaban yang lebih spesifik lagi Pak Syafiee mengenai dengan ancaman Brasil untuk menggugat. Ini tidak main-main karena Pak Syafiee ya. Kami mohon izin untuk dijawab sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di One on One. Ya.